Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan status Wu Huan di Wucheng tidak rendah, dan karena bakat kultivasinya yang luar biasa, hubungannya di Wucheng tidak buruk. Dan sepertinya karena ayahnya adalah penguasa Wucheng, dikabarkan bahwa dia telah ditunjuk sebagai penerus Wucheng berikutnya. Sangat disayangkan bahwa adegan ini telah terjadi secara tak terduga sekarang. Aku tidak tahu apa yang dikatakanmu Patriark. Meskipun Xiao Yan tenang di permukaan, dia dengan cepat menghitung bahwa ketika dia berurusan dengan Wu Huan, dia hampir bisa membunuhnya, tetapi karena penampilan klan jiwa, Wu Huan diselamatkan sihir, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Wu Cheng akan menemukan cara seperti itu untuk menyingkirkan dirinya sendiri. Tim penegak hukum kami di Wucheng juga pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk menyelidiki, tetapi informasinya sangat kecil, hanya saja orang misterius dengan kekuatan besar muncul, dan kemudian membunuh Wu Huan, tetapi berita tentang orang misterius itu, tapi kami tidak punya banyak berita. Tapi tempat di mana Wu Huan meninggal di kedalaman pegunungan Warcraft bukannya tanpa keuntungan. Karena kami menemukan sisa kecil api putih susu, Murai menatap Xiao Yan, lalu berkata, kata-kata Murai seperti guntur, dan tepat setelah kata-kata itu jatuh, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kompleks keluarga Yue menatap Xiao Yan. Mendengar teriakan Murai, Yue Yu dan Yue Ru, wajah apoteker di kejauhan tiba-tiba berubah, dan mereka tiba-tiba teringat bahwa api putih susu baru saja digunakan ketika Xiao Yan sedang memperbaiki pil obat. Pada saat ini, kejutan menyelimuti hati semua orang. Pada saat ini, wajah Xiao Yan perlahan berubah suram, jadi orang yang membunuh Wu Huan, putra Wu Cheng, adalah kamu, Xiao Yan, kata Murai tanpa henti. Patriarkmu benar-benar bercanda. Saya telah datang ke rumah Yue sejak saya keluar dari reruntuhan. Di mana saya bisa pergi ke kedalaman pegunungan binatang iblis. Selanjutnya, putra Wu Cheng yang bermartabat dari Wu Huan harus dijaga oleh orang yang kuat. Saya seorang alkemis kecil, dan saya tidak bisa tidak terlalu meremehkan saya. Xiao Yan juga berkata tanpa ragu-ragu. Napas api putih susu yang kami temukan persis sama dengan napas di tubuh. Murai sudah lama berharap bahwa Xiao Yan tidak akan ditangkap dengan mudah, jadi dia membawa putranya Muller. Muller dan Xiao Yan bermain melawan satu sama lain, dan segera menyadari bahwa api putih susu itu berasal dari tangan Xiao Yanzi. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang dirasakan. Di atas halaman keluarga Yue, suasananya mematikan lagi, dan matanya penuh kengerian, menatap Xiao Yan di ujung langit. Orang ini, apakah dia benar-benar membunuh Wu Huan? Seorang tetua dalam keluarga Yue bergumam. Belum tentu, Wu Huan tidak mati dengan mudah, mungkin dia sengaja mengatakan ini untuk membalas dendam. Wajah tetua ketiga yang selalu tersenyum akhirnya menjadi serius pada saat ini. Wu Cheng ini benar-benar metode yang bagus. Menggunakan kematian Wu Huan sebagai alasan, dia bisa menangkap Xiao Yan dengan jujur. Baisu dari asosiasi alkemis juga menatap Murai di udara dan berkata perlahan, untuk keheningan Xiao Yan. Mulut Murai meluap dengan bangga, dan dia berkata lagi, di reruntuhan, kamu bertarung dengan putraku, kamu menggunakan api putih susu, dan itu sangat kuat, inilah yang telah dilihat banyak orang dengan kekuatan mereka sendiri, mata, saya kira itu tidak mungkin palsu, kan, ada banyak orang yang bisa menggunakan api putih susu di benua Xuanling. Mungkinkah orang-orang ini membunuh pembunuh Wu Huan? Xiao Yan berkata sambil mencibir. Meskipun dia jelas tahu bahwa ini adalah jebakan, bahkan jika Xiao Yan mengatakan fakta bahwa Wu Huan tidak mati, banyak orang pasti tidak akan mempercayainya. Murai berkata dengan dingin, yang lain memiliki api putih susu. Tetapi itu benar-benar tidak menjelaskan banyak hal, tetapi menurut pernyataan Muer sebelumnya, Anda telah memperoleh kekayaan besar di reruntuhan. Jadi waktu untuk keluar dari reruntuhan terlalu lama, terlambat, tepat pada waktunya untuk Wu Huan. Anda telah mundur di kedalaman pegunungan Warcraft, yang semuanya menunjukkan bahwa Anda adalah tersangka terbesar, dan sekarang kamu memiliki nyala api yang sama dengan orang misterius itu, jika ini semua kebetulan.
Bukankah ini terlalu banyak kebetulan? Kata-kata tit for tat membuat Xiao Yan dan Murai langsung menjadi protagonis baru di atas kompleks keluarga Yue. Semua mata tertuju pada Xiao Yan. Mata banyak orang yang menyaksikan kegembiraan bercampur dengan campuran horor dan ketakutan. Mereka juga tidak dapat dipercaya, pemuda ini tidak jauh lebih buruk dari mereka, tidak hanya kaisar alkemis, tetapi juga pembangkit tenaga listrik misterius yang membunuh Wu Huan. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa kekuatan seorang apoteker tidak sebanding dengan orang yang mengolah doki. Patriarkmu, saya tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Anda. Jika Anda tidak memiliki bukti yang meyakinkan, lebih baik tidak memfitnah sesuka hati. Meskipun Wu Cheng Anda kuat, itu tidak baik untuk reputasi Anda menyebar, dan kakimu panjang. Pada saya, pergi atau tinggal, bukan giliran Anda untuk memanggil saya. Suasana tit for tat di lapangan berlanjut untuk waktu yang lama. Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik Murai. Dia sepertinya mengerti, lelaki tua ini, hari ini memutuskan untuk tidak membiarkannya pergi, dan sedikit tidak sabar, bangkit di hatinya sekarang, kata dingin setelah berbicara. Xiao Yan berbalik tanpa henti, dan jatuh ke arah kompleks keluarga Yue. Xiao Yan, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kembali ke Wu Cheng bersama kami. Murai melambaikan telapak tangannya dan berteriak dengan dingin, bahwa dia, suara Murai jatuh, dan selusin elit klan di atas kompleks keluarga Yue tiba-tiba menembakkan selusin bayangan putih, semangat juang mereka melonjak, dan tubuh mereka bugar. Gerakan Xiao Yan dikelilingi dalam sekejap, tanpa omong kosong sedikit pun. Para elit dengan wajah dingin ini membalik tangan mereka, dan pedang panjang mereka berkedip. Dengan ayunan pedang, lebih dari selusin bayangan pedang menyelimuti Xiao Yan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Yue saya di Wu Cheng? Penatua ketiga menghela nafas tanpa daya, dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di lapangan. Sekarang, tidak ada cara untuk melarikan diri. Selusin elit di sekitar Murai yang akan menangkap Xiao Yan juga dikejutkan oleh momentum yang tiba-tiba. Melihat kedatangan tiba-tiba tetua ketiga dari keluarga Yue, Xiao Yan juga berpikir sedikit. Suasana kematian dan keheningan menyelimuti kompleks keluarga Yue. Xiao Yan terdiam lama, dan tiba-tiba mengambil langkah maju. Langkah ini, segera membuat para elit keluarga Mu tegang. Semangat juang yang samar terlihat samar-samar. Awal dari wafting out, aku tidak tahu apa yang guru keluargamu bicarakan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melirik elit keluargamu yang siap menyerang kapan saja. Alis Xiao Yan sedikit berkerut, tubuhnya yang tegang sedikit rileks, dan suaranya datar. Sejujurnya, dia tidak ingin berselisih dengan Wu Cheng. Kekuatan ini yang telah berdiri di benua Xuanling selama bertahun-tahun, latar belakangnya juga tidak bisa diremehkan. Namun, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan takut pada mereka. Sekarang Xiao Yan bukan hanya pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou Bintang 3. Tetapi juga alkemis peringkat Kaisar tingkat pertama. Dengan identitas seperti itu, bahkan level Murai semua orang harus menghormati ketika mereka melihatnya, tetapi bagaimanapun juga ini adalah wilayah orang lain, dan dia tidak ingin benar-benar merobek wajahnya sampai saat-saat terakhir. Aku tidak tahu. Mendengar ini, seringai muncul di wajah Murai. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, ikuti saja saya kembali. Murai juga berteriak. Itu hanya omong kosong. Yue Yu juga sedikit marah, ini jelas merupakan konspirasi melawan Xiao Yan. Pada awalnya, di bawah sampah putrinya, dia berjanji pada putrinya untuk pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk menjemput Xiao Yan. Ketika mereka berdua mencapai kedalaman pegunungan Warcraft, bahkan meskipun Xiao Yan dipukuli oleh Xiao Yan, Wu Huan tertegun, terluka parah, tetapi tidak fatal, dan ketika De Yu menembak, Wu Huan juga diselamatkan. Kenapa Wu Huan dibunuh oleh Xiao Yan? Patriark Yue, jangan tidak sabar. Ini adalah keluhan pribadi antara keluarga Mu dan Xiao Yan dari keluarga Wu di Wu Cheng. Jika Patriark Yue bersikeras untuk terlibat, maka harganya adalah keluarga Yue akan berperang dengan kita berdua.
Murai juga bergema di langit seperti guntur. Teman kecil Xiao Yan tidak hanya sesepuh pengabdian keluarga Yue saya, tetapi juga memberikan kontribusi besar untuk keluarga Yue saya. Orang tua ini masih terlindungi hari ini. Yue Yu juga tertawa ke langit. Kepala keluarga tidak dapat diterima. Kemarahan keluarga Mu bukanlah sesuatu yang kita mampu. Saya harap patriark berpikir dua kali. Wen Yan Yu membuat keputusan, dan beberapa tetua di keluarga Yue juga berbicara, kalau begitu keluarga Yueku akan bertaruh seperti itu. Keluarga Yueku akan melindungi anak ini. Tetua ketiga yang pendiam itu mengingat apa yang Yue Yu katakan padanya, dan segera berteriak. Diam, aku sudah memutuskan, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Yue Yu juga berkata sambil melihat semua orang di keluarga Yue. Yueru melirik ayahnya, dan menemukan bahwa ayahnya sangat hebat saat ini.